Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sastra dan studi sastra. Sastra dan studi sastra ini terdengar seperti dua hal yang sama, tapi pada kenyataannya ini dua hal yang berbeda ya. Mari kita lihat apa itu sastra. Pertama itu kita akan melihat beberapa definisi ya, yang mencoba menjelaskan apa itu karya sastra. Yang pertama, sastra sebagai sejarah peradaban itu fiksi ya. Dalam bentuk karya fiksinya dia sebenarnya adalah potret peradaban manusia ya. Karena sastrawan itu pada prinsipnya adalah manusia yang menjalani kehidupannya dan melakukan observasi dan melakukan pengalaman-pengalaman dalam aktivitasnya di dalam kehidupannya dan melakukan pemikiran-pemikiran reflektif ya, dan melakukan pemikiran-pemikiran yang seperti membayangkan, memproyeksikan masa depan itu ya. Begitu sejarah peradaban itu tidak mesti ya, di mana seorang sastrawan harus mengalaminya, tapi dia juga hasil dari membaca literatur, kemudian mencoba merekonstruksi hasil bacaannya itu di dalam karya sastranya ya. Contoh-contoh karya sastra yang begini misalnya karya-karya dari eh, salah seorang sastrawan besar Indonesia, itu Pramudia Anantatur. Beliau itu salah seorang penulis yang paling produktif ya di belantika sastra dunia ya, dari sumbangan Indonesia, bahkan pernah nominasikan sebagai kandidat penerima Nobel sastra di eranya. Dalam karya-karyanya Pramudia banyak sekali bicara tentang sejarah Indonesia di masa penjajahan ya, di mana dia mencoba melakukan rekonstruksi sosial, bagaimana penggambaran dari kehidupan masyarakat Nusantara yang menjadi Indonesia hari ini di era penjajahan ya. Di era itu bagaimana kehidupan pribumi terhadap kolonial misalnya, di mana mereka berada ya, pada level sosial seperti apa mereka diperlakukan, kemudian bagaimana keturunan yang dari masyarakat di Nusantara yang bukan berasal dari etnis setempat, misalnya dari Tionghoa, kemudian Arab, Turki dan sebagainya, itu bagaimana mereka diperlakukan di dalam zaman atau era itu ya. Sebagai contoh misalnya sistem peradilan di era itu ada pembagian-pembagian ya, ada pengklasifikasian. Ketika bangsa Eropa yang menjadi terdakwa atau terjerat kasus hukum, dia akan diadili di pengadilan putih ya. Sedangkan pribumi jika melakukan tindak kriminal, walaupun sama tindak kriminal yang dilakukan ya, dia akan menjalani proses peradilan di pengadilan merah ya. Itu pembeda bagaimana masyarakat pribumi diperlakukan pada era kolonial ya. Dan karya sastra Pramudia berhasil menghadirkan perspektif itu ya, yang mungkin sulit kita temukan di dalam buku-buku sejarah akademik maupun di sekolah-sekolah ya. Tapi kehebatan dari karya sastra adalah mampu menghadirkan potret-potret yang mungkin sulit kita dapatkan di literatur-literatur akademik ya. Kemudian ada juga studi tentang great books ya. Great books ini ada buku-buku yang berpengaruh ya, buku-buku yang agung yang dianggap memiliki keluhuran ya. Namun pengkajian great books ini cenderung subjektif ya bagi sebagian orang, namun bagi para pembelajar atau orang yang mempelajari sastra uh, ada keistimewaan dalam mempelajari buku-buku penting itu atau karya-karya penting itu,
karena mereka pada dasarnya telah mempelajari prinsip-prinsip dasar, mempelajari karya-karya sastra besar ya, sehingga bisa menghadirkan menghadirkan sebuah pemikiran-pemikiran kadang atau bagaimana mereka berhasil memetik simpulan-simpulan penting dari karya-karya besar itu. Kemudian karya sastra itu seolah-olah dimaknai sebagai buku ya dalam versi cetaknya, dan ini sebenarnya kurang tepat juga karena sastra itu bukan hanya written, bukan hanya tulisan, tapi sastra juga adalah juga produk dari oral culture atau budaya lisan ya, budaya tutur, sehingga memandang karya sastra sebagai dalam batasan buku atau karya cetak itu sangat mempersempit ruang gerak karya sastra. Kemudian ada juga yang memandang sastra sebagai perumpamaan, yaitu sastra sebagai misalnya pada fungsinya salah satunya juga memang dilihat karya sastra sebagai sesuatu yang berguna sebagai satir mungkin, atau metafora-metafora di dalamnya. Tapi itu sebenarnya adalah teknik-teknik penulis dalam menyampaikan gagasannya ya. Jadi kalau kita hanya melihat sastra sebagai sebuah perumpamaan itu terlalu sempit ya kita memandang karya sastra. Dia lebih besar dari itu. Jadi sastra adalah studi tentang peradaban melalui narasi imajinatif ya. Baik itu lisan, baik itu secara tulisan, dalam terang karya-karya besar ya. Dalam pengertian ini sastra adalah tentang penggunaan bahasa. Jadi tidak terlepas dari bahasa ya. Mempelajari karya sastra itu sebenarnya adalah melihat bagaimana bahasa bekerja ya dalam caranya yang nanti kita akan bahas, secara menggunakan keindahan ya, menggunakan kaidah ya, dalam penyusunan karya sastra. Kemudian pada poin berikutnya, sastra adalah suatu kegiatan kreatif ya, sebuah karya seni, sedangkan studi sastra adalah cabang ilmu pengetahuan. Di sini kita ingin mencoba memisahkan ya antara apa itu bersastra dan apa itu mempelajari sastra ya. Kalau kita bersastra seperti kita menulis puisi, itu adalah proses kreatif ya. Sebenarnya itu adalah seni yang menggunakan bahasa ya. Di era-era modern tetap bekerja itu ya, proses kreatif itu penulisan lirik lagu, copyright pada iklan-iklan, kemudian jargon-jargon politik, itu semua itu adalah kerja seni ya. Kemudian bahasa iklan dan sebagainya ya. Tapi yang paling sering kita lekatkan sebagai sebuah karya seni tulis atau bahasa itu pada karya-karya semacam puisi, kemudian novel ya, dan banyak karya-karya sastra lainnya. Sedangkan memandang karya sastra sebagai sebuah disiplin ilmu itu adalah orientasi dari studi sastra ya. Karena setelah mengalami fase-fase perkembangannya, ternyata sastra itu dipelajari ya. Dia memiliki sistem yang membentuknya sebagai ilmu ya, ilmu pengetahuan ya. Dia punya pendekatan, dia punya mazhab pemikiran di dalamnya. Dia menggunakan semua alat-alat yang digunakan untuk mengembangkan cabang ilmu itu digunakan juga untuk mengembangkan studi sastra ya. Kemudian sastra itu juga terhubung dengan cabang-cabang ilmu lainnya ya. Misalnya sosiologi ya, kemudian ilmu-ilmu tata bahasa ya, juga ilmu sejarah misalnya di situ. Jadi dia kemudian diperkaya perspektifnya dengan bertemunya antara kajian sastra dengan disiplin ilmu lainnya ya. Maka dalam perspektif ini sangat tidak diragukan lagi bahwa studi sastra itu tidak lain adalah cabang dari ilmu pengetahuan, seperti kita juga mempelajari biologi, geografi dan sebagainya ya. Karena di situ ada kata disiplin, ada disiplin artinya ada sistem ya, ada pemikiran ontologisnya, ada
ada pemikiran-pemikiran yang membentuk cabang ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau kita melihat karya-karya sastra, sifat-sifat dari sastra itu sebenarnya bisa kita kenali sebagai bersifat umum dan khusus, atau bisa juga individual dan umum sekali ya. Ada karya puisi misalnya yang mungkin kalian juga memiliki pengalaman dalam menulis puisi untuk mengekspresikan perasaan kalian, itu karya sastra yang sangat individual ya. Mungkin orang lain akan butuh waktu yang panjang untuk memahami apa yang Anda ingin sampaikan oleh karya sastra itu. Tapi ada juga karya sastra memang diniatkan memang untuk publik ya. Itu sangat umum dan siapa saja bisa memahami plot atau alur cerita yang dibentuk oleh karya sastra itu, atau pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian ada kecenderungan menggunakan bahasa yang penuh ambiguitas ya. Ambiguitas di sini sebenarnya saya lebih setuju dengan konsep otoritas untuk menginterpretasi karya sastra itu tidak kaku pada diri penulis ya. Pembaca memiliki otoritasnya sendiri untuk menginterpretasi apa yang ditulis oleh penulis ya. Di sini yang sebenarnya pemilihan kata ambiguitas maksudnya di sini adalah ada kesempatan bagi pembaca untuk menginterpretasi narasi-narasi yang dibangun ya. Kemudian ada homonim ya, dia menggunakan homonim dan juga menggunakan cenderung menggunakan kata dan frase yang konotatif ya. Konotatif artinya tidak tidak mesti bermakna langsung ya, dia bisa bermakna tidak langsung ya. Kemudian proses kreatif di dalamnya, ada proses penulisan, kemudian ada kata imajinatif di situ, ada yang seperti saya sampaikan tadi, seorang penulis bisa menulis tentang masa lalu, masa depan ya, meskipun dia tidak hidup di masa itu ya, dengan sangat baik ya. Dia menggunakan imajinasinya berdasarkan literatur atau cerita yang dia dengar ya. Kemudian ada didukung oleh cerita ini namanya narasi yang dibangun oleh seorang penulis sastra. Kemudian berkaitan dengan berbagai bidang ilmu ini yang saya sampaikan tadi, dia bisa berkaitan dengan banyak sekali bidang ilmu, dan tentu penggunaan bahasa sebagai media ya. Itu sifat-sifat dari sastra. Kemudian fungsi sastra, fungsi dan sifat tidak bisa dipisahkan ya. Setiap benda berfungsi secara tepat dan efisien sesuai dirinya sendiri karena sifat mengikuti fungsi. Jadi setelah kita memahami tadi sifat-sifatnya, maka fungsi karya seni itu sama dengan karya sastra itu ya, dia memiliki manfaat bagi pembacanya atau penikmatnya. Dia menimbulkan rasa senang, rasa sedih, rasa motivasi, dan berbagai hal yang bisa didapatkan dari fungsi sastra, termasuk informasi ya, penggambaran yang lebih yang saya katakan sulit sekali kita akan dapatkan hal itu dari buku-buku teks ya. Misalnya suasana tadi misalnya karya dari penulis Pramudia misalnya, bagaimana berartinya menjadi bangsa merdeka misalnya. Apa sih yang dialami oleh pribumi di masa kolonial misalnya. Itu mungkin kita akan mendapatkan fakta-fakta sejarah yang ditulis dalam buku-buku sejarah ya. Tapi kita tidak akan mendapatkan sense of of being a victim, atau bagaimana rasanya menjadi korban dari kolonialisme ya. Bagaimana dia tersakiti, apa yang dia alami pada satu aktor, misalnya satu tokoh di dalam karya sastra itu digambarkan bagaimana dia tersakiti, bagaimana dia menderita, dan itu sangat kuat yang bisa kita dapatkan dari karya sastra ya. Kalau di buku-buku teks mungkin kita akan membaca fakta-fakta itu ya. Kita akan menemukan angka-angka atau cerita-cerita tertulis dari dokumen-dokumen, tapi sense of being a victim dari kolonial itu tidak bisa kita dapatkan. Atau hal-hal lain ya, tidak mesti konteksnya yang itu. Rasa cinta misalnya ya. Fakta tentang seseorang mencintai B itu kita akan baca dengan tanpa perasaan ya.
Tapi ketika kita membaca dari karya sastra, cinta A kepada B itu kita mengalami apa, kita diajak mengalami apa yang dirasakan oleh si A kepada si B. Itu kekuatan sastra dalam menghadirkan narasi cerita ya. Kemudian dua fungsi sastra sebagai dulce ya, dulce ya, sweet berarti sesuatu yang menyenangkan, dan util atau useful yang berarti mendidik ya. Bresler pernah menulis ya, dua fungsi tersebut dengan istilah to teach and to entertain ya. Jadi dua dimensi dari karya sastra itu, satu dia mendidik, di lain sisi juga dia menghibur ya. Karena dia bisa memuat nasihat ya, sekaligus juga bisa menghibur berkait dengan kesenangan ya. Kita juga misalnya kita membaca karya sastra Indonesia lainnya seperti karya Andre Herata misalnya tentang Laskar Pelangi dan buku-bukunya yang lain ya. Kita bisa mendapatkan penggambaran tentang bagaimana sih kondisi sosial masyarakat di daerah itu ya. Ketika penulis hidup di zaman dimana dia bersekolah dan tinggal di daerah yang mungkin relatif miskin ya, kemudian bagaimana dia harus mengalami pendidikan dari sekolah yang begitu tidak bagus secara fisik tempatnya, tapi dia mendapatkan guru yang sangat total dalam membimbing siswa-siswanya, sehingga dengan cinta kasih seorang guru itulah anak-anak yang tadinya kurang beruntung itu menjadi sangat beruntung ya dalam menimba ilmu ya. Hal-hal semacam itu menjadi potret yang mungkin sulit kita dapatkan dari buku-buku teks ya. Kita tidak tahu bahwa banyak kondisi sosial yang seperti itu di masyarakat kita di Indonesia, dan dengan sastra kita dapat melihatnya. Dan juga di dalam novel-novel Andre Rata itu kita bisa melihat bagaimana orang Melayu ya memiliki kekuatan yang luar biasa dalam sastra lisan ya. Bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka berpantun, bagaimana mereka saling menyapa dan seterusnya. Kemudian dengan pengalaman berhidup dalam sastra itulah Andre Hirata kemudian menulis karya novelnya, sehingga dia sangat kaya dengan celotehan-celotehan yang khas dari masyarakat Melayu itu sendiri ya. Sehingga kita membaca karya sastra itu selain mendapat pengetahuan, kita juga terhibur ya. Kalau kita lihat dari fungsi yang dua tadi itu turunannya, kita akan lihat dari beberapa fungsi turunan ya. Fungsi estetis ya, misalnya di sini adalah fungsi yang dekat dengan fungsi keindahan ya, di mana karya sastra ditampilkan atau disajikan menggunakan bahasa-bahasa yang indah dan memikat ya. Kalau kalian misalnya membaca karya-karya sastra yang kalian sukai ya, tentu kalian memiliki ingatan atau memori terhadap karya-karya sejenis ya, atau karya-karya dari penulis tertentu ya. Misalnya saya menyukai karya di bidang sastra, misalnya novel itu, misalnya dibilang peradilan ya, sistem peradilan, di mana saya banyak membaca karya-karya di bidang itu, dan itu membuat saya sangat tertarik bagaimana proses pengadilan itu menghadirkan sisi manusia, sisi manusiawi dari proses-proses itu, dan kita belajar banyak hal dari sistem peradilan itu dari sebuah novel ya. Atau kita bicara tentang ilmu simbol dari karya-karyanya Dan Brown misalnya, dengan sangat lihai Dan Brown menggunakan ilmu simbol di dalam novelnya, sehingga kita menjadi penasaran dan tertarik untuk membaca karya sastra itu, walaupun karya sastranya dianggap kontroversial bagi sebagian orang di eranya ketika dia menulis karya novelnya itu, tapi luar biasa ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam narasi yang dia bangun dengan bahasa yang begitu memikat ya. Banyak juga penulis-penulis Indonesia yang berhasil melakukan hal semacam ini ya, dan meninggalkan karya-karya sastra besar ya di era mereka. Kemudian ada fungsi etis ya, atau fungsi etika ya, di mana penulis itu sebenarnya kalau bagi sebagian pembelajar sastra melihat penulis dalam arti penulis yang memiliki karya-karya besar itu
mereka itu memiliki semacam tanggung jawab atau mengambil tanggung jawab untuk membangun etika dan moral bagi masyarakat melalui karya sastranya. Jadi kita diperlihatkan tentang bagaimana jahatnya orang ya, di dalam karya-karya sastra, dan bagaimana baiknya orang, bagaimana manipulatifnya orang, bagaimana orang tersadar dan tobat, bagaimana orang kemudian mengambil kesempatan-kesempatan jahat dalam kehidupannya. Itu sebenarnya cara penulis untuk membelajarkan kita tentang etika dan moral. Kita menjadi punya kesadaran ya bahwa tingkah laku atau sikap perbuatan tertentu yang menyakiti orang lain ya, mungkin yang kita tidak pernah alami sebelumnya, kita bisa lihat bagaimana etika dan moral itu bekerja di dalam narasi yang dibangun oleh penulis. Jadi penulis di situ memiliki peran yang besar ya, sehingga tidak kaget kita membaca bahwa ada beberapa novel yang dianggap mempengaruhi pemikiran banyak orang ya, bahkan menimbulkan revolusi di beberapa negara ya. Contohnya itu di sebuah buku berjudul The Mothers, itu mendorong revolusi yang terjadi ya di Uni Soviet ya pada eranya ya. Karya itu kemudian dianggap menjadi karya besar yang mempengaruhi wajah peradaban masyarakat di Eropa sana. Banyak juga karya-karya semacam itu ya yang dianggap berpengaruh besar bagi kehidupan ya masyarakat, terutama pembacanya ya. Kemudian ada fungsi didaktis, di mana di sini kita pahami didaktis itu adalah pendidikan atau pengajaran ya. Diharapkan pembaca itu bisa mengambil nilai-nilai baik yang dia bisa petik dari itu, atau dia gunakan untuk membelajarkan kepada siswa atau orang lain ya. Misalnya apa itu kerja keras ya, apa itu kejujuran, apa itu pantang menyerah, apa itu bangkit dari kejatuhan, misalnya itu dari karya sastra kita bisa banyak sekali belajar di situ. Atau hal-hal yang sifatnya sangat scientific ya, bahkan bisa muncul di karya sastra. Misalnya karya-karya sastra yang yang science fiction, misalnya karya-karya fiksi yang berbasis ilmu pengetahuan itu ya. Contohnya itu kita banyak mengetahui film Star Trek misalnya, itu karya sastra kan, membayangkan bagaimana sih hidup di galaksi, antar galaksi, dan itu hasil pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam karya sastra ya, yang di eranya itu sangat jauh sekali dari kemungkinan kita akan tahu itu, tapi dia kemudian mengajak kita berpikir tentang berbagai hal, tapi dia menggunakan ilmu fisika ya. Atau seperti tadi ilmu tentang simbol, atau ilmu-ilmu simbol itu dipakai untuk menulis karya sastra, akhirnya kita ikut belajar tentang ilmu simbol ya. Atau tentang tadi itu ya, karya-karya sastra tentang sistem peradilan, kita jadi belajar tentang apa itu keadilan dan bagaimana keadilan diperjuangkan di dalam sistem peradilan. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari karya sastra ya, maka disebut berfungsi didaktis. Kemudian dia berfungsi reflektif ya, sebagai gambaran kehidupan manusia, penulis ya di dalam karya sastra. Saya akan menceritakan mengambil contoh salah satu karya yang sangat populer ya, ketika ada sebuah buku berjudul Animal Farm, di mana dalam kisah itu fabel ya, genrenya fabel, cerita binatang-binatang. Di dalam satu peternakan terjadi demokrasi antara hewan-hewan itu ya, di mana mereka memperebutkan posisi menjadi pemimpin. Ada ya babi, ada ayam, sapi, dan seterusnya. Dalam perspektif sederhana kita melihat bagaimana mungkin itu terjadi, tapi di dalam karya sastra kita sedang diberikan semacam refleksi dari penulis tentang bagaimana sih tingkah laku para politisi, digambarkan dari binatang-binatang itu ya, sifat-sifatnya, bagaimana tingkah laku perlakuannya. Ini juga kita lihat dari
cerita pewayangan dan lain-lain ya. Itu termasuk karya sastra yang banyak ya. Kemudian di dalam penulisan-penulisan baru misalnya ya, ketika terjadi reformasi tahun 98, saya ingat penulis muda almarhumah Lan Fang namanya, menulis tentang kejadian-kejadian di masa-masa reformasi itu ya, di tahun 98 saat terjadi pergeseran sebelumnya itu ya, ketika kemudian Presiden Soeharto sampai kemudian harus turun dari kursi kepresidenan pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi, hiruk pikuk riuh di sana sini, itu kita yang hidup mungkin di Mataram tidak bisa melihat apa yang peristiwa terjadi di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar lain. Bagaimana interaksi antar etnis, antar suku, antar kelompok itu saat itu ya. Kemudian para sastrawan, salah satunya Lanfang, menulis pengalaman-pengalamannya di era itu untuk menggambarkan apa yang dia alami ya. Dengan membaca karya sastra, jadi kita bisa membaca konteks sosial realitas sosial budaya, kapan dan di mana sastra itu diciptakan, atau kapan dan di mana karya sastra itu dikontekskan ya. Tidak harus dia menjadi seperti saya sampaikan tadi, tidak harus penulisnya hidup di era itu, tapi dia membaca literatur. Kemudian membaca karya sastra, pembaca dapat mengetahui tradisi, kebiasaan, gambaran alam, situasi, sejarah, dan bahkan pola pikir masyarakat di dalam sebuah karya sastra. Ya, ini tadi kalau kita balik ke karya Laskar Pelangi Andre Hirata, misalnya, kita bisa mendapat penggambaran yang kuat sekali tentang bagaimana pola pikir masyarakat di tempat dia tinggal ya, bagaimana masyarakat Melayu tinggal dengan Tionghoa, tinggal dengan etnis lainnya, kemudian membaur menjadi satu ya. Itu penggambaran yang luar biasa dari sebuah karya sastra. Kemudian ada fungsi rekreatif, yaitu hiburan, di mana sastra seperti membaca puisi, dialog drama, dan sebagaimana karya sastra lainnya itu menghadirkan rasa senang ya, menciptakan hiburan ya, sehingga menimbulkan mood bagi penikmatnya. Sastra dalam hal ini dianggap sebagai sesuatu yang penting karena bisa menyeimbangkan psikologi dari masyarakat dengan membacanya ya. Jadi pembaca kadang mencari afiliasi atau kesamaan atau penggambaran yang kira-kira mendukung suasana hatinya dari cerita-cerita itu dapat menghibur dirinya ya. Jadi karya sastra itu sangat luas cakupannya, dan membaca karya sastra itu adalah satu kenikmatan dan satu kemewahan yang bisa kita nikmati sebagai orang yang hidup dalam peradaban manusia ini. Kita juga bisa memilih menjadi pembelajar sastra dengan mempelajari karya sastra untuk mencoba menggali fungsi-fungsi atau bagaimana perkembangan struktur sastra, bagaimana sastra dan masyarakat, bagaimana sastra dan penulisnya, dan zaman di mana manusia hidup. Itu mungkin yang kalian perlu dengar di kuliah saya ini, dan saya berharap ke kalian untuk sebagai proyek kalian pada kali ini adalah cobalah kalian membaca satu resensi karya sastra. Resensi itu artinya tulisan yang ditulis oleh orang lain setelah membaca karya tertentu ya. Coba kalian cari sebuah resensi itu tidak berbentuk buku, tapi bisa berbentuk artikel pendek ya. Nah, resensi itu kalian baca dengan seksama ya. Resensi dari karya sastra yang dibaca oleh orang itu, hasil resensinya kalian baca, dan kalian coba simpulkan apa yang kalian bisa dapatkan dari resensi itu, apa yang terkandung dalam buku itu. Tapi jangan lupa sebutkan buku apa yang diresensi, tebalnya, terbit kapan, dan seterusnya itu ditulis. Kemudian siapa yang menulis resensi itu dan terbit di mana resensi itu ya, supaya saya bisa melacak kalian membacanya dari mana. Dan jangan mengulang apa yang disampaikan, tapi usahakan untuk menulis dengan redaksi kalian sendiri hasil membaca resensi itu. Jika kalian penasaran juga, kalian boleh membaca karya sastranya juga ya.
atau sinopsis dari karya sastra yang diresensi itu.